Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali di Dina Mariana 2021 YouTube channel. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan terus tetap semangat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, dalam melakukan aktivitas sehari-hari tentu kita membutuhkan asupan energi yang kita dapat dari makanan. Nah, makanan kita makan itu mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, aktivitas makan kita selalu dimulai dengan sarapan pagi, makan siang, dan makan malam dengan keluarga. Nah, semua kegiatan makan tadi tentu dengan tujuan menghabiskan berbagai jenis makanan yang tujuan akhirnya adalah untuk memperoleh energi yang bisa kita gunakan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, tahukah kalian bahwa setiap makanan yang kita makan itu mengandung zat-zat tertentu yang dibutuhkan oleh tubuh kita sehingga kita bisa bergerak, berbicara, tidur, bernyanyi, dan melakukan aktivitas yang kita sukai. Nah, untuk lebih lanjutnya, yuk kita masuk dalam pembahasan pembelajaran dengan judul zat-zat makanan. Pada dasarnya, kita harus memenuhi kebutuhan energi kita dengan mengkonsumsi makanan dengan zat-zat yang terkandung dalam makanan kita tadi. Nah, berdasarkan jumlah kebutuhan yang diperlukan oleh tubuh kita terbagi atas dua, yakni zat makanan mikro dan zat makanan makro. Nah, zat makanan makro ini dibutuhkan dalam jumlah besar seperti karbohidrat, lemak, protein, dan air. Sedangkan zat makanan mikro dibutuhkan oleh tubuh kita dalam jumlah kecil yang terdiri atas vitamin dan mineral. Zat-zat makanan yang terkandung dalam makanan itu terdiri atas 4 sehat 5 sempurna, yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan tentu adalah air yang dibutuhkan lebih banyak dibandingkan unsur yang lainnya. Nah, karbohidrat berdasarkan unsur gula penyusunnya, karbohidrat ini dibagi atas 3, yakni monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Nah, monosakarida ini bisa didapat dari madu, sedangkan disakarida bisa didapat dari gula pada susu, dan polisakarida bisa didapat dari tepung. Nah, ciri-ciri dari bubus gula monosakarida ini rasanya manis dan mudah larut dalam air, sedangkan disakarida sama memiliki rasa yang manis dan mudah larut juga dalam air, sedangkan polisakarida umumnya tidak berasa atau berasa pahit dan sukar larut dalam air. Adapun manfaat dari karbohidrat bagi tubuh kita, yakni fungsi utamanya sebagai sumber energi utama bagi tubuh, yang kedua sumber energi utama bagi otak, dan mempertahankan massa otot tubuh, serta mengoptimalkan fungsi protein dan meningkatkan penyerapan nutrisi oleh tubuh. Jadi, ada 5 fungsi dari karbohidrat bagi tubuh kita. Nah, senyawa kedua yaitu protein. Protein ini dibagi menjadi 2, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Secara umum, protein ini terbagi atas 2 bagian, yakni protein nabati
dan protein hewani berdasarkan sumbernya. Nah, protein nabati itu bisa dapat dari kacang-kacangan, sedangkan protein hewani bisa didapat dari daging atau susu. Bisa juga didapat dari keju. Nah, ada 11 fungsi dari protein, yakni sebagai sumber energi, memperbaiki dan membangun jaringan tubuh, membentuk antibodi, membentuk enzim, membentuk hormon, menjaga pH tubuh, menyeimbangkan cairan tubuh, mendistribusikan nutrisi, menyimpan zat besi, menjaga metabolisme tubuh, dan meningkatkan massa otot. Jadi ada 11 poin fungsi dari protein bagi tubuh manusia. Senyawa ketiga yaitu lemak. Nah, jenis-jenis lemak terbagi atas 3 bagian, yaitu lemak yang berasal dari nabati, hewani, dan lemak ikan. Jadi lemak nabati contohnya dari minyak sayur, jagung, kacang tanah, kedelai, biji bunga matahari, kelapa sawit, kelapa, inti sawit, dan zaitun. Sedangkan lemak hewani terdiri atas lemak babi, gaji sapi, dan lemak susu atau mentega. Sedangkan pada ikan itu cod liver atau oilnya, minyak menhaden, dan minyak ikan paus. Nah, berdasarkan kadar lemak tertingginya, lemak ini terbagi atas 2, yaitu lemak baik dan lemak jahat. Jadi kita sebaiknya mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak baik, yakni yang berada pada minyak zaitun, alpukat, kemudian pada biji-bijian tanaman. Sedangkan kalau lemak jahat itu sebaiknya kita konsumsi dalam jumlah sedikit. Fungsi lemak yaitu sebagai pelarut vitamin A-D, yang kedua sebagai sumber energi, kemudian melindungi tubuh dari gangguan fisik, menyedap makanan, dan menahan rasa lapar. Sedangkan macam-macam lemak terbagi atas 3, yaitu lemak sederhana, lemak campuran, dan lemak asli. Nah, senyawa yang keempat dibutuhkan oleh tubuh kita yaitu vitamin. Nah, vitamin yang penting dalam tubuh kita yang berfungsi dapat melarutkan lemak yaitu vitamin A-D, jadi vitamin A, vitamin E, vitamin D, vitamin B, dan vitamin C. Vitamin C ini bisa kita dapat dari pepaya, stroberi, mangga, jeruk, dan kiwi. Sedangkan vitamin E bisa dapat dari kacang-kacangan, biji-bijian mentah, kacang almond, alpukat, bayam, dan pepaya. Kemudian untuk vitamin B dapat kacang-kacangan, biji, susu, daging ayam, ikan, brokoli, dan paprika. Nah, fungsi dari vitamin A-D seperti ditampilkan di layar. Jadi salah satunya vitamin A berfungsi untuk menjaga kesehatan kornea mata supaya kita tidak mengalami miop atau rabun jauh atau rabun dekat. Kemudian vitamin C sebagai antioksidan dan mencegah adanya sariawan. Vitamin D membantu pembentukan dan pemeliharaan tulang sehingga kita tidak mudah mengalami osteoporosis. Vitamin E memelihara integritas membran sel, sintesis DNA, dan mencegah kemandulan dan keguguran. Jadi bagi ibu yang promil, perbanyak makanan yang mengandung vitamin E. Kemudian vitamin K ini membantu proses pembekuan darah, pembentukan tulang, dan perkembangan otak yang baik, dikonsumsi untuk anak-anak balita ya. Nah, mineral berfungsi yang pertama fungsi struktural, pembentukan tulang dan gigi, pembentukan rambut, kuku, dan tanduk. Fungsi keduanya pemeliharaan homeostatis. Fungsi ketiga adalah proses enzimatis, yang keempat fungsi produksi, dan yang terakhir fungsi sistem hormonal. Senyawa yang terakhir yaitu mineral.
Fungsi mineral bagi tubuh dan penggolongannya yaitu terdiri atas natrium, magnesium, kalium, kalsium, dan besi. Nah, kita lihat bahwa kalsium ini mempunyai fungsi adalah pembentukan tulang dan gigi, fungsi otot dan saraf, serta pembekuan darah. Nah, kalsium ini dapat diperoleh di susu, yogurt, keju, tahu, sayuran berdaun hijau. Sedangkan fosfor mempunyai fungsi pembentukan tulang, mempertahankan keseimbangan asam basa, serta sintesis materi genetik. Fosfor ini dapat diperoleh dari biji-bijian. Magnesium berfungsi sebagai kofaktor pada berbagai enzim, terdapat pada kacang tanah, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Sedangkan sodium didapat pada snack dengan tambahan garam seperti keripik. Potasium berfungsi menjaga volume cairan di dalam atau di luar sel, dapat diperoleh di buah, jeruk, pisang, tomat, dan ikan salmon. Sedangkan klorida, dia ini mirip dengan makanan sumber sodium karena garam adalah sodium klorida atau NaCl. Jadi klorida ini bisa didapat dari garam. Nah, fungsi air yaitu pada umumnya air ini berfungsi untuk mengatur suhu tubuh, membantu proses pencernaan, metabolisme, regenerasi sel, imunitas, otot sendi, membuat kulit kita halus, serta mengeluarkan sampah dari tubuh kita dan mengeluarkan racun-racun dari tubuh kita, serta berfungsi dalam pengangkutan oksigen juga dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh kita. Jadi secara umum air ini dibutuhkan oleh tubuh kita dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses metabolisme di tubuh kita. Oke, untuk selanjutnya kita lihat fungsi air bagi tubuh secara umumnya. Sebagai pelarut berbagai zat yang diperlukan bagi tubuh, sebagai pelumas persendian, dan terakhir membantu mempertahankan pH tubuh. Oke, demikian pemaparan hari ini. Untuk selanjutnya silakan dikerjakan tugasnya dan saya ucapkan terima kasih.